Halo guys, gimana kabarnya? Udah cinta sama produk lokal? Yo, balik lagi sama gue Oki di konten Detective Shoe. Nah, kali ini gue lagi semangat banget karena Shoe Workshop ini bakal banyak bedah sepatu lokal. Yang tentunya gue sama lu bakal sangat penasaran soal kualitas brand lokal ini kayak gimana sih. Tapi dengan banyaknya sepatu yang bakal kita bedah nanti, ini membuat gue memiliki cukup banyak pertanyaan. Apa aja sih tantangan yang harus kita hadapi kalau kita pengen bikin brand lokal sendiri? Kayak gimana aja resiko yang bakal muncul ke depannya? Ya, biarpun potensinya cukup besar, bisnis ya is a business. Bakalan ada permasalahan yang menunggu ke depannya. Makanya kali ini gue bakal coba sedikit mengupas apa aja sih resiko yang bakal muncul kalau kita ngebuat brand lokal kita sendiri di Indonesia. Biasakan tonton Detective Shoe sampai akhir. A conundrum, I guess, within myself where I've been wondering, like, why are sneakers feeling so boring all of a sudden? I'm not sure if it's just the year, maybe there hasn't been a lot of good releases or something, but something just feels off. Sedikit berkaca pada konten Sneaker is Dead beberapa waktu lalu, gue bisa bilang kalau sneaker di dunia ini lagi mengalami stuck dan gak ada inovasi sama sekali. Kira-kira kenapa bisa kayak gitu? Ya, kita bisa lihat sendiri lah kalau model dan desain sepatu tertentu itu udah punya patronnya masing-masing. Contohnya deh, di lini sepatu vulkanis ada Converse sama Vans, atau patron sepatu internasional kayak Nike dan Adidas. Mereka itu bisa dibilang jadi brand yang menguasai patron-patron inovasi sepatu, dan sampai hari ini belum ada yang baru. Patron ini yang bikin kebanyakan brand lokal kita ini punya siluet yang hampir mirip alias hasil modifikasi dari model dan desain sepatu yang udah ada sebelumnya. Ya wajar lah. Dan gak jarang juga kalau patron ini tuh malah dijadiin acuan dan patokan utama dari brand lokal Indonesia untuk saat ini. Hal ini juga yang bikin brand sepatu lokal ini di underestimatein sama masyarakat Indonesia. Karena nuansa originalitasnya ini gak ada sama sekali. Ditambah build quality yang secara keseluruhan ini masih jauh di bawah sepatu aslinya. Ini akhirnya jadi resiko yang muncul di mana brand lokal ini akan selalu berhadapan dengan stigma masyarakat yang bakalan mirip-miripin brand sepatu lokal dengan patron yang sudah ada sebelumnya. Padahal sejatinya nih, desain model sepatu itu udah cukup stuck dan menjadi konvensional. Makanya cukup wajar lah kalau sepatu lokal itu desain dan inovasinya ya cenderung umum karena ada patron yang lebih dulu expert di bidang itu. Jadi brand lokal harus siap aja kalau disamain dengan brand-brand luar. Involving a total value of more than 31 million US dollars. These fake shoes from China stunned Americans. Is just so good. I had to get a review out there just to kind of show you what's under the hood of these and just to kind of show what happens when the build quality is so high level. You know, you get a really great functioning sneaker. Padahal kalau kita sedikit berkaca dari Cina gitu ya, bagaimana mereka disebut sebagai produsen produk sepatu imitasi terbesar di dunia. Hari ini mereka itu punya brand besar ya walaupun menembak brand besar seperti Nike atau Adidas, tapi memiliki kualitas yang setara, bahkan menyaingi kedua brand besar tersebut. Akhirnya, brand Cina kayak Li-Ning, Anta, 361 ini bisa jadi pangsa pasar di negara mereka sendiri. Dan pertanyaannya, apakah Indonesia punya passion seperti Cina ini atau tidak? Industri sepatu Indonesia tidak berkembang secepat Vietnam. Dari sisi ekspor, Indonesia masih mini, sedangkan Vietnam sudah double digit. Ribuan pasang sepatu merek asal Amerika Serikat ini terlihat sangat mirip dengan aslinya. Jumlah pesanan produk selama 3 tahun terakhir terus berkurang sampai 50% karena tidak dapat bersaing dengan negara Asia lain seperti Vietnam, Kamboja, dan Cina. Stereotip brand sepatu lokal yang udah gua jelasin tadi itu jadi contoh paling utama betapa buruknya market sepatu Indonesia hingga hari ini. Stereotip ini juga yang bisa dibilang mencederai pasar sepatu di Indonesia karena masyarakatnya yang lebih mengedepankan gengsi ketimbang mendukung dan bangga pada produk lokal. Gengsi masyarakat yang tinggi tentang barang-barang branded ini juga yang akhirnya bikin market sepatu KW lebih laku ketimbang market sepatu lokalnya. Miris ya? Sepatu Kompas, produk kebanggaan rakyat Indonesia. Kini telah hadir sepatu Kompas edisi Retro Grade.
Kondisi seperti itu yang akhirnya jadi salah satu alasan kenapa brand lokal ini kebanyakan memakai konsep segmentasi pasar. Kayak contohnya deh, segmentasi sepatu running, segmentasi sepatu vulkanis, segmentasi sepatu kulit, dan lain-lain sebagainya. Secara singkat, ini memang strategi pemasaran yang cukup ampuh dan jitu. Tapi, di sisi lain, itu dapat menjadi hal buruk bagi brand lokal itu sendiri. Kenapa? Karena brand lokal jadi nggak bisa merangkul pasar sepatu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan akhirnya brand lokal hanya stuck di segmen tertentu. Yang akhirnya si brand lokal ini cenderung stuck dan nggak bisa berkembang kemana-mana. Ini yang akhirnya akan bikin brand lokal akan terus ada di bawah dan nggak bakalan bisa jadi patron seperti yang gue jelasin sebelumnya. Akhirnya nggak bakalan pernah ada brand lokal yang mengudara untuk memperbaiki fuck up-nya kondisi pasar persepatuan di Indonesia. Kita sempat mention beberapa brand ternama di dunia. Brand-brand dari Indonesia juga banyak banget yang nggak kalah bagusnya loh. Nah, kalau resiko dan tantangannya kayak gini, gue jadi cukup bimbang kalau semisal pengen gitu ngebangun brand lokal sendiri. Karena ya kita pun harus menerima kalau industri manufaktur kita dalam membuat sepatu ini belum secanggih brand-brand besar kayak Nike ataupun Adidas. Dan pasar sneakers di dunia ini lagi dalam keadaan kondisi yang boring banget. Dimana model sepatu yang ada di dunia pun ya cuman gitu-gitu aja. Paling ganti colorway, ganti warna, kolaborasi, tambahin aksesoris doang. Jadi apa dong yang harus ditawarin sama brand-brand lokal kita? Saudara, banyak merek sneaker atau sepatu lokal yang mencuri hati di tahun 2023. Apakah ini menjadi kebangkitan produk lokal saat produk impor selalu mendominasi? Gimana kalau kita coba sedikit berandai-andai kalau seluruh brand lokal yang ada di Indonesia ini bersatu dan berkolaborasi untuk membangun pasar sepatu lokal itu sendiri. Di mana setiap brand lokal ini saling bersaing satu sama lain secara sehat untuk mendapatkan pasar domestik mereka masing-masing. Dan tidak hanya berfokus di segmentasi mereka sendiri. Karena kalau kolaborasi seluruh brand lokal ini menjadi patron bersama, bukan tidak mungkin kalau brand lokal ini dapat memenangkan pasar seluruh Indonesia. 今回はですね、ジャランスリワイの靴、スリッポンとローファー3足をお借りすることができましたので、 kita pengen tahu nih tentang masalah Kang Bagus tuh bisa sampai produknya ada di negara paman Sam gitu kan. Karena gini bro, menurut gua kalau angan-angan gua ini beneran kejadian, kita ini nggak perlu lagi deh kampanye lokal pride atau kampanye-kampanye lainnya gitu. Karena konsumen alias masyarakat Indonesia itu sendiri udah pasti menaruh dukungan terhadap brand lokalnya. Gerakan ini yang akhirnya menjadikan market sepatu di Indonesia ini akan semakin kuat karena sinergitas antara brand yang didukung oleh masyarakat yang udah nggak underestimate dengan brand sepatu lokal Indonesia. Bener nggak? Oke nggak? Ya, perandaian gue ini agaknya bakalan terus jadi angan-angan kalau masyarakat terus-terusan men-underestimatekan brand lokal Indonesia dan lebih memilih untuk mengejar gengsi dengan barang-barang branded dari luar negeri. Bilang produk lokal ini sepatu KW yang udah dikasih merek lokal lah, harganya harus murah lah, dan lain-lain. Kalau mental masyarakat kita kayak gini terus, ya kita akan terus-terusan jadi pasarnya brand-brand besar dan brand lokal ya cuma di situ-situ aja. Buat netizen budiman semua yang selalu punya stigma brand lokal itu nggak original, ringkih, cacat QC, miskin desain, dan lain-lain, itu emang benar. Coba lu buka mata lu, karena brand lokal sekarang itu udah jauh lebih baik ketimbang 10 tahun lalu. Walaupun secara manufaktur masih cukup terbatas, tapi gue percaya kalau brand lokal itu banyak yang berkualitas. Kecuali di sisi lain, brand lokal ini jangan cuma berfokus sama segmentasi pasar mereka sendiri tanpa keinginan untuk merangkul pasar Indonesia secara keseluruhan. Hal ini jadi salah satu hal yang yang akan menghambat perkembangan brand lokal Indonesia. Dengan memenangkan pasar domestiknya terlebih dahulu, agaknya gak butuh waktu lama bagi banyak brand lokal untuk mengembangkan inovasi produk sepatu mereka. Makanya gue cukup membayangkan tentang bagaimana kalau seluruh brand sepatu lokal ini berkolaborasi untuk menjadi patron bersama dengan target untuk mendapatkan seluruh masyarakat Indonesia. Besar harapan gue kalau pasar sepatu Indonesia ini bangkit dengan saran gue yang berandai-andai tadi. Dengan begitu masyarakat pun akhirnya nggak lagi meremehkan brand lokal Indonesia dan cenderung menjadi bangga dengan keberadaan brand sepatu lokal saat ini. Nah kalau kayak gitu bakal banyak orang Indonesia yang bikin brand lokalnya sendiri dengan ciri khas sendiri. Tidak kayak cuau.